Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita bismillahkan untuk materi mata kuliah kita terkait dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Dosennya saya Muhammad Daniel Asmana MKOM. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas judulnya adalah apa itu computer vision ya. Jadi kita lihat di slide berikutnya atau di halaman berikutnya. Ini saya gambarkan atau saya definisikan ya. Computer vision itu menjadi semakin penting, efektif dalam beberapa tahun terakhir karena aplikasinya yang luas di berbagai bidang ya, seperti pengawasan, kemudian ada pemantauan ya, kemudian di berbagai bidang ya, kemudian di kesehatan juga ada, kemudian di kedokteran ya, di olahraga juga ada, dan di rekreasi juga ada, robotika, di drone juga ada, di mobile, di self driving juga ada, dan lain sebagainya ya. Nah, tugas pengenalan visual ini seperti misalnya klasifikasi gambar ya, pelokalan, deteksi, uh, adalah inti dari pemanfaatan aplikasi ini yang mana telah menghasilkan kinerja yang mumpuni dalam tugas dan sistem pengenalan visual. Ini nanti kaitannya dengan visual ya. Jadi penerapan computer vision ini dapat ditemui hampir di setiap aspek kehidupan. Contoh sederhananya yaitu deteksi pengguna masker di dalam ruangan ya. Ini aplikasi scanner, uh, rumus matematika, estimasi tinggi badan melalui kamera ya, dan lain sebagainya. Dan ada juga computer vision ini contoh sederhananya itu kalau dulu kita mengukur sebuah bangunan ya, sebuah tinggi, lebar, panjang dan sebagainya pakai apa namanya? Pakai ukuran meteran ya yang dijual-jual di Panglong. Nah, sekarang sudah ada yang model digital. Artinya tinggal tembakkan saja ke dinding. Nah, nanti di dalam alat itu sudah tertera berapa meter ya, jangkauannya tertera di dalam alat tersebut ya. Saya lupa apa namanya, tapi itu udah ada ya. Nah, itu salah satu penerapan computer vision. Jadi kita nggak mengukur lagi yang namanya pakai manual ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya PC komputer semakin efisien di dalam genggaman. Cara kerjanya yang mudah ya, dipahami. Ini ada gambar digital dua dimensi ya, yang ditangkap oleh setiap PC komputer dari ada yang namanya pixel, kemudian ada namanya area yang diproyeksikan, ada namanya perimeter dan fitur panjang yang lebar dapat diukur dalam gambar dengan menggunakan algoritma image processing ya. Kemudian pembahasan PC komputer erat dengan pengolahan citra ya, citra ini image processing, pengolahan gambar ya. Makanya setiap kamera itu gambarnya semakin canggih, alatnya semakin besar kualitas gambarnya, yang mana merupakan proses pengolahan analisis dengan cari data masukan, input, dan informasi keluaran atau output yang berbentuk citra. Akan tetapi citra dihasilkan dari proses pengolahan ya, ini memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan citra aslinya, baik karena sudah diolah dengan metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, computer vision ini juga adalah dan machine learning ini telah memainkan peranan penting ya bersama dalam pengembangan berbagai aplikasi berbasis gambar dalam dekade terakhir ini ya. Selama teknologi berbasis PC telah berubah dari hanya modalitas penginderaan menjadi sistem komputasi cerdas yang dapat memahami dunia ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini untuk dunia nyata maksudnya tadi ya. Dan demikian memperoleh pengetahuan PC komputer dan machine learning ini atau deep learning ini adalah
keterampilan yang penting yang diperlukan banyak bisnis inovatif modern dan kemungkinan akan menjadi lebih penting dalam waktu dekat. Nah, itulah pentingnya daripada uh, computer vision ini ya, dan machine learning atau deep learning. Ini sudah sudah banyak digunakan di bidang-bidang yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, ini ada ikhtisar bukunya. Buku ini kita coba memberikan gambaran sekilas tentang beragam bidang teknik, analisis informasi visual. Nantinya akan dibahas bagaimana gambar digital diambil dengan perangkat elektronik yang dapat disimpan, kemudian nanti diolah ya. Ini dalam keseharian kita kan kita punya kamera. Jadi bagaimana kamera tersebut kita gunakan, kita ambil ya, kita foto misalnya sebuah objek, kemudian nanti bisa kita olah ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya aplikasi AI ya. Begitu kita ambil gambar dua, kita bisa jadi satukan dengan dengan prompting ya, yang bisa mungkin di satu sisi ya, di sebelahnya foto kita, di sebelahnya mungkin foto artis seperti itu ya. Jadi beragam data citra yang diperoleh memiliki tipe-tipe file ya. Kemudian ada elemen warna dan komposisi yang berbeda. Nantinya buku ini akan membahas bagaimana suatu citra dapat diolah, dioperasikan, disegmentasi maupun direstorasi citra tersebut untuk menyempurnakan gambar sehingga gambar yang dihasilkan menjadi kualitas visual yang lebih baik ya, bebas dari noise. Peningkatan citra, penyaringan, restorasi telah menjadi beberapa lokasi penting dalam pengolahan citra karena akan mempengaruhi kualitas data citra itu sendiri. Jadi gambar itu misalnya sekarang ini kan sudah ada yang pengolahan gambar atau edit gambar di berbagai aplikasi ya, bisa kita cari atau kita download. Yang berbasis online juga ada, kemudian yang di Play Store juga ada, yang pengerjaannya begitu cepat ya. Begitu kita tampilkan misalnya foto asli, kemudian nanti dikasih efek atau berbagai efek di aplikasi tersebut, foto itu bisa berubah. Misalnya tadinya foto itu buram ya, ini bisa ditampilkan aslinya ya, atau foto itu tadi berwarna bisa kita buat menjadi hitam putih, kemudian misalnya bisa dijadikan lukisan itu, foto itu menjadi lukisan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan membahas pula bagaimana suatu mesin dapat belajar dari cara manusia melihat dunia 3 dimensi dalam waktu real time ya. Kemudian untuk melakukan analisa citra dan video oleh komputer untuk memperoleh informasi dan pemahaman dari suatu objek diperlukan proses pelatihan ya. Ini dibutuhkan juga ya training dari data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap akhir proses akan tercipta model yang nantinya akan bermanfaat baik dalam klasifikasi maupun deteksi citra. Jadi kemajuan penerapan fisik komputer dalam berbagai aspek kehidupan juga akan dibahas di perkuliahan ini ya. Nah, ini sumber bukunya saya ambil kebetulan sumber ini semua yaitu dari buku. Kita lihat dulu ya buku. Nanti di bawah ada sumbernya ya. Ini sorry di atas ada. Jadi ini dibantu juga dengan sumber buku. Sini belum tertulis ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kemudian proses pengolahan citra itu adalah metode untuk melakukan beberapa operasi gambar maksudnya ya. Untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan atau untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna di dalamnya. Ini merupakan jenis pemrosesan sinyal di mana input adalah gambar dan output dapat berupa gambar ya, atau karakteristik fitur yang terkait dengan gambar itu. Jadi di sini nanti akan dilakukan beberapa operasi gambar untuk mendapatkan gambar yang sempurna ya, untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna di dalamnya. Jadi gambar itu sebenarnya ada ukuran, kemudian nanti bisa dikecilkan, bisa dikompres. Nah, di situ nanti kita bahas ya. Nah, karena di sebuah misalnya ada pendaftaran
online, itu terkadang kan mereka sudah membatasi bahwasanya file gambar yang diinput itu sebatas misalnya 2 megabyte, 3 megabyte, ya, 5 megabyte. Ya, jadi kita harus mengkompresnya dulu. Nah, itu dibahas ya di dalam mata kuliah pengolahan citra digital ini. Itu dia ya. Kemudian kita lanjut. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Jadi penelitian ini dapat saat ini proses pemrosesan gambar adalah salah satu teknologi yang berkembang pesat membentuk area penelitian inti dalam disiplin ilmu teknik dan ilmu komputer ya. Kemudian kita masuk ke pengertian citra digital ya. Nah, menurut Irianto tahun 2014 ini, citra atau image adalah suatu cahaya pada bidang 2 dimensi ya. Jadi citra atau image ini sama artinya ya. Gambar lah kalau bahasa kita yang lebih mudah memahaminya. Suatu cahaya pada bidang 2 dimensi ditinjau dari sudut pandang matematis. Citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Sumber cahaya menerangi objek ya. Objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Citra digital sangat populer pada masa kini yang biasanya disebut dengan gambar ya. Banyak alat elektronik yang dibuat khusus untuk menghasilkan citra digital. Contohnya apa? Ya, contohnya scanner ya. Kemudian ada kamera digital, kemudian ada Microsoft digital ya untuk melihat benda-benda kecil ya. Kalau ini untuk men-scan kembali foto-foto lama atau foto-foto ya atau dokumen-dokumen penting ya. Kalau kamera digital sudah pasti ini untuk foto misalnya prawedding, foto pemandangan dan sebagainya ya. Nah, termasuk fingerprint reader ya. Ini fingerprint biasanya untuk perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan ketika untuk mengabsen staf atau karyawan. Kemudian ini kamera pemantau juga ada ya, kamera pemantau ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang meneliti hewan-hewan kecil umpamanya seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya ya, lebih banyak lagi ya untuk menghasilkan citra digital tadi. Kualitas citra yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut pasti tidak sama pastinya ya, tidak sama. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan penyusunan hasil gambar terdapat sesuai dengan kebutuhan ya. Citra digital dapat diolah dengan bantuan perangkat lunak ya, tertentu untuk mengubah atau memanipulasi citra agar memiliki kualitas yang lebih baik. Contoh adalah Photoshop ya. Ini GNU Image Manipulation Program. Ini nanti menyajikan beberapa fitur. Ini menyajikan beberapa beragam fitur untuk memanipulasi citra digital ya, untuk memanipulasi gambar digital. Pada umumnya istilah pengolahan citra digital berarti memproses gambar 2 dimensi menjadi dimensi menggunakan komputer. Pengolahan yang dimaksud adalah gradasi, memodifikasi, kemudian maupun memanipulasi citra untuk tujuan tertentu. Contoh sederhananya adalah saat mengambil gambar dengan kamera ponsel ya. Hasil yang didapat bisa diolah dengan aplikasi editor yang ada di ponsel. Terus kita ini sudah biasa menggunakannya ya. Mulai dari memberi filter, contohnya meningkatkan kecerahan, menambah objek, hingga memisahkan foto dari latar belakang. Nah, ini sudah ada di aplikasi handphone kita ya. Gambaran tersebut adalah contoh sederhana yang dilakukan dalam pengolahan citra digital di kehidupan kita sehari-hari. Betul ya. Yang kita lihat ini ada contoh computer vision lah ya. Ada CCTV ya. Ini untuk mengambil gambar atau citra digital dulu ya. Ada kamera, ada scanner, kemudian ada kamera thermal ya. Kemudian ada kamera X-ray gigi, kemudian ada kamera satelit ya, macam-macam ya ragamnya ya. Contoh media citra digital ya. Kemudian aplikasi citra digital ya. Pengolahan citra merupakan bagian penting yang mendasari berbagai aplikasi nyata seperti pengenalan pola ya, pengendaraan jarak jauh melalui satelit dan pesawat udara dan machine vision ya. Ada banyak contoh ya. Ada banyak contoh nyata aplikasi teknologi yang memanfaatkan citra digital. Ya, ini
sebagai berikut. Contohnya sistem inspeksi visual otomatis. Nah, sistem inspeksi visual otomatis ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk di industri manufaktur, ya. Jadi sistem inspeksi visual otomatis ini seperti lampu pijar yang melibatkan inspeksi proses pembuatan bohlam, ya. Sering kali filamen bohlam digunakan setelah durasi yang singkat, ya. Geometri filamen yang salah. Kemudian kita lanjut, ya, untuk keduanya, intervensi jarak jauh. Informasi mengenai sumber daya alam seperti pertanian, hidrologi, mineral, hutan, sumber daya geologi dapat diekstraksi berdasarkan analisis citra penginderaan jarak jauh, ya, untuk menganalisis pemandangan penginderaan jarak jauh. Gambar mungkin ditangkap oleh sensor di satelit penginderaan jarak jauh atau oleh pengintai multiplexer yang ditempatkan di pesawat terbang, dan kemudian ditransmisikan ke stasiun bumi untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini interpretasi jarak jauh, ya. Biasa kita lihat penginderaan atau citra penginderaan itu bisa digunakan melalui satelit, ya. Makanya kita tahu penelitian mengatakan bahwasanya bumi itu bulat karena dipoto dari satelit, ya. Kemudian citra biomedis, ya, biomedis. Nah, ini citra biomedis ini biasanya di mana? Ya, di kesehatan, ya. Nah, misalnya medis berarti sehat, kesehatan ini, ya. Di dunia kesehatan berbagai jenis perangkat pencitraan, ya, seperti X-ray, kemudian CT scan, kemudian ultrasound, MRI, dan sejenisnya digunakan secara luas untuk tujuan diagnosis medis, ya. Nah, penerapan ini dinilai sangat efektif dalam melokalisasi objek seperti organ manusia tanpa harus melakukan operasi. Nah, jadi ini untuk diagnosis ini untuk mengetahui, ya, gejala-gejala penyakit apa yang ada sama pasien. Jadi tanpa harus operasi. Jadi kita misalnya sering katakanlah darah tinggi atau sering sakit kepala, ya. Jadi dengan adanya kamera X-ray bisa, ya, mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dalam otak kita tersebut. Jadi diperiksa, mungkin ternyata ada sumbatan, ya, jalannya sebuah darah. Nah, di situ baru diambil misalnya keputusan untuk dioperasi atau hanya dengan makan obat, seperti itu, ya. Kemudian pengukuran objek yang diekstraksi, misalnya penyakit tumor, ya, itu tadi, ya, contohnya seperti itu, ya. Pengawasan dan keamanan, ini yang keempat. Nah, teknik penerapan proses citra ini dalam pengawasan pertahanan, ya, merupakan bidang studi yang penting dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan wilayah negara. Terdapat kebutuhan berkelanjutan untuk memantau daratan dan lautan dengan menggunakan teknik surveillance X-real, ya. Dalam pengamanan zona wilayah kelautan perlu dilakukan pemantauan kapal-kapal yang memasuki wilayah. Tugas utama di sini adalah mengelompokkan objek yang berbeda di bagian badan permukaan air, ya. Nah, jadi penting juga, ya, untuk computer vision ini di bidang pertahanan. Kemudian contoh ini sederhana, ya, kamera pengintai yang dipasang di rumah maupun perkantoran untuk menjaga keamanan, ya. Seperti itu, ini CCTV biasanya. Dan kelima itu pengambilan gambar berbasis konten, ya. Jadi saat melakukan scan terhadap suatu dokumen untuk memperoleh data yang tertulis di dalam, termasuk pengolahan citra digital, ya. Jadi mungkin dokumen itu katakanlah soft copy-nya sudah hilang, tapi hard copy-nya masih ada, kita scan, itu bisa nanti jadi teks juga kembali, ya. Dari hasil scan dapat memperlihatkan alat pencarian untuk mendeteksi dan mengambil informasi yang ada di dalamnya. Sejumlah mesin pencari yang baik tersedia saat untuk mengambil teks yang dalam bentuk yang dapat dibaca mesin. Fitur gambar digital itu seperti bentuk, tekstur, warna, topologi, objek, dan lain-lain. Juga dapat digunakan sebagai kunci indeks untuk pencarian pengambilan informasi bergambar dari database gambar besar yang diterapkan oleh Google Earth.
Pengambilan gambar berdasarkan konten gambar itu secara populer disebut pengambilan gambar berbasis konten, ya. Kemudian yang keenam, pelacakan objek bergerak. Nah, jadi pelacakan objek bergerak untuk mengukur parameter gerak memperoleh rekaman visual oleh objek bergerak, ya. Ini merupakan area aplikasi penting dalam pemrosesan gambar. Secara umum ada dua pendekatan yang berbeda untuk pelacakan objek, yaitu pelacakan berbasis pengenalan, kemudian ada pelacakan berbasis gerak, ya. Jadi sistem untuk melacak target yang cepat misalnya pesawat, militer ya, kemudian ada rudal dan lain-lain. Dikembangkan berdasarkan teknik prediksi berbasis gerak. Dalam sistem pelacakan objek berbasis pemrosesan gambar, otomatis objek target yang masuk ke bidang pandang sensor diperoleh secara otomatis tanpa campur tangan manusia, ya. Ini biasanya di medan perang, ya, karena ada pesawat tempur atau pesawat militer. Dalam pelacakan berbasis pengenalan, pola objek dikenali dalam bingkai gambar. Yang berurutan pelacakan dilakukan menggunakan informasi posisi. Misalnya kamera yang mendeteksi apakah seseorang di dalam ruangan menggunakan masker atau tidak. Nah, ini ya, ini deteksi objek citra berdasarkan bentuk. Nah, nanti berdasarkan bentuk, ini ada person 0,84, car 0,97, car. Nah, ini mobil kecil, ini ada 0,68, ya, ini berdasarkan bentuk, ya. Terus kompresi gambar video, pengembangan teknologi kompresi gambar paling sering ditemui dalam aplikasi multimedia. Walaupun sudah banyak penyedia layanan penyimpanan seperti cloud, kebutuhan penyimpanan data gambar video ukuran kecil tetap diperlukan. Kendala yang dialami dengan gambar maupun video tanpa kompres adalah sangat melakukan siaran real time, ya. Jadi perlu juga lah gambar itu kita kompres, ya. Jangan nanti besar-besar tapi tempat penyimpanan kita kecil jadi penuh, ya. Perlu juga dikompres sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, ini tipe-tipe citra digital itu ada tips, ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini, nanti bisa dilihat di YouTube, ya. Dan kemudian nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, bisa dibaca di dalam portal, kemudian di video selanjutnya bisa dilihat juga pertemuan kelima di dalam YouTube, ya. Nanti saya kasih linknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.